Dari Juvencia Anggita, Yogyakarta. Apabila ada pasien hipertensi dan bersamaan dengan kadar natrium darah di bawah normal atau hiponatremi, diet apakah yang bisa diberikan? Karena pernah ada kasus di rumah sakit kami pasien seperti itu, namun dokter penanggung jawab tidak memperbolehkan pasien diberikan diet rendah garam. Terima kasih. Kan, Putri Ani? Jadi untuk pasien hipertensi bersamaan dengan kadar natrium darah di bawah normal atau hiponatremi, ini diet apa yang diberikan? Jadi gini, pasien-pasien itu kan di rumah sakit berbagai ya, ada yang dengan komplikasi, bukan hanya dengan hipertensi murni begitu ya, misalnya pasien dengan chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis, terus kemudian kakinya juga bengkak gitu ya, airnya menumpuk di dalam tubuh begitu ya. Jadi diet ini tentunya disesuaikan dengan apa namanya dengan kondisi pasien. Jadi kita diskusikan dengan dokter. Ada juga yang sebenarnya itu bukan hiponatremi, itu karena penumpukan cairan itu banyak sebenarnya apa namanya natriumnya cukup sehingga dokter biasanya mengusahakan ya udah airnya aja yang dibuang. Jadi apa namanya natriumnya itu sebenarnya kalau udah airnya dibuang, kemudian natriumnya normal kembali begitu ya, yang disebut apa namanya dilusi begitu. Nah, itu memang harus kita bicarakan dengan dokter ya. Jadi dokter DPJP tentunya. Jadi keputusan-keputusan apakah ini harus diberikan diet rendah garam atau terus kemudian tidak usah dulu dan sebagainya. Karena contohnya gini deh, pasien hipertensi ternyata dia itu nggak bisa makan, ya nggak bisa makan. Nah kalau kita kemudian rendahkan apa namanya rendahkan garam ya, tambah nggak bisa makan lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pasien-pasien yang sebenarnya tidak nafsu makan, ya kita kan bisa menghitung tuh asupan garamnya ternyata kurang dari kebutuhan juga, sehingga kita ya udah deh kita kasih garam sesuai dengan misalnya 5 gram aja tuh kadang-kadang asupannya nggak apa namanya tuh nggak mencukupi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi terus terang untuk diet hipertensi ini adalah individual pasien, tidak bisa gebyah uyah. Yang tadi saya ceritakan apabila pasiennya tidak dengan komplikasi, jadi hanya hipertensi tok, tidak dengan hemodialisis, tidak dengan gagal ginjal, dengan tidak ada penumpukan cairan, contohnya seperti itu. Sehingga kalau pasien-pasien hanya hipertensi saja, tidak ada komplikasi apapun, nah itu dietnya seperti yang tadi saya katakan. Tapi kalau misalnya disertai dengan berbagai macam komplikasi, apa namanya, misalnya ada dilusi dan sebagainya, itu memang kita akan bedakan ya dietnya tidak sama dengan diet yang tadi saya katakan. Kira-kira seperti itu. Jadi individual pasien. Bisa juga hipertensinya itu nggak, dokter bilang udah nggak usah direndahin garam deh karena pasiennya nggak bisa makan. Kalau kamu nggak dikasih rendah garam pun itu asupan makanannya juga mungkin nggak tercapai juga natriumnya gitu kan. Nah itu ya kita individual, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dari Henny Lavian. Izin tanya Bu, bagaimana kalau hasil labnya hanya klorida yang tinggi, sedangkan natrium normal dan tensi juga normal? Apakah DES bisa diterapkan juga? Terima kasih. Silakan Putri Yani. Baik, jadi DAS diet ini kan untuk pasien hipertensi. Jadi definisinya hipertensi apabila ada tadi tekanan darah sistol dan diastol itu tidak normal di atas batas ambang apa namanya normal, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya CL-nya saja yang apa namanya tuh kurang ya di dalam darah ya tentunya nggak usah diet rendah garam, mau nggak ada hipertensi gitu ya, justru malah apa namanya KCL atau CL itu kan justru ada di makanan juga ya, mungkin malahan dicukupi dari makanan gitu, bukan malah direndahkan. Kalau misalnya tadi teman-teman bilang, oh apa diet hipertensi kan NaCl, itu apabila tekanan darah
di atas normal atau pasiennya hipertensi. Ini kalau pasien nggak hipertensi ya nggak usah dikasih diet rendah garam begitu. Makasih. Dari Kartika Tri Nurina, Rumah Sakit Antam. Jika pasien hipertensi, batasan untuk kaldu ayam bubuk berapa takarannya? Terima kasih. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah kan anjuran natriumnya. Jadi natrium itu sumbernya macam-macam. Ada dari garam dapur, kemudian ada dari kaldu ayam, ada dari monosodium glutamat atau vetsin, begitu kan. Nah, jadi kapan kita bisa mengukurnya? Kalau garam itu kan jelas ya. Jadi 1 gram NaCl garam itu 400 miligram Na gitu. Nah, sekarang kalau mau diganti kaldu ayam, tinggal kaldu ayamnya itu kita lihat komposisinya berapa miligram begitu. Jadi nanti dia misalnya garam natrium itu kan sehari 1.500 sampai 2.300. Nah, dalam masakan sehari, bahan makanannya berapa, kemudian dikasih kaldu ayam berapa, dikasih garam dapur berapa. Nah, pokoknya totalnya all in itu adalah antaranya 1.500 sampai 2.300 miligram Na. Tapi pada praktisnya ya, saya biasanya Ibu mau masak pakai garam atau mau masak pakai kaldu, gitu kan? Karena itu hampir mirip-mirip, jadi nggak bisa sebenarnya pakai garam juga NaCl, pakai kaldu juga, pakai vetsin juga, itu udah 3 kali kan? 3 macam tuh natriumnya. Nah, biasanya saya kasih pilihan, Ibu lebih suka pakai garam apa pakai kaldu gitu kan? Misalnya kan ada kaldu jamur tuh ya, ada garam juga NaCl. Pilih salah satu gitu ya. Kalau misalnya mau dua-duanya ya, kalau mau dua-duanya ya harus nggak boleh melebihi total itu sekitar 1.500 sampai 2.300 miligram Na. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi memang pilihan ya, pilihan mau kaldu atau mau garam. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Triani atas jawabannya, sudah jelas ya. Dari Dwi Setiarini, izin bertanya, beberapa pasien mencoba menerapkan diet rendah kalori, berat badan berhasil turun, tapi mengeluh perutnya perih. Ada juga pasien kadar HB malah ikut turun juga. Bagaimana ya Bu? Bu Triani? Ya, terima kasih. Ya, ini kadang-kadang memang Mbak Dwi Setiarini ya. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi pada pasien-pasien yang mencoba dengan diet untuk menurunkan berat badan, pasti kan tadi dietnya rendah kalori dengan cara menurunkan karbohidrat atau energi dari lemak dan karbohidrat tadi. Nah, makanya saya tadi berpesan kira-kira ya kita bergaining dengan pasiennya. Mau diturunkan berapa kalori dulu gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu drastis karena takutnya nanti kaget-kaget gitu ya. Nah, terus kemudian polanya juga kan tadi 3J. Jumlah, jenis, jadwal. Jangan sampai dia itu melewatkan waktu makan sehingga nggak terjadi tadi perih begitu ya. Jadi jam-jamnya itu harus dipatuhi gitu. Jangan sampai perutnya tuh kosong gitu. Nah, pengalaman kita memang pasien-pasien yang kadang-kadang mau instan pagi-pagi nggak usah sarapan lewatkan tuh di skip gitu ya. Baru nanti siang, malam juga nggak makan lagi gitu. Nah, itu yang beresiko terjadi tadi keluhan gastrointestinal karena pola makannya jadi tidak teratur, men-skip yang kemudian tanda kutip biarin cepat turunnya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi tetap 3J itu jadwal makan dipatuhi, kemudian jenis makanan dan jumlah makanan yang diberikan itu bertahap dikurangi kalorinya gitu. Nah, itu untuk menghindari keluhan-keluhan yang tadi dikatakan. Terus satu lagi apa ya tadi ya? Selain perih? Anemia, HB-nya turun biasanya katanya. Anemia. Anemia itu penyebabnya macam-macam ya.
Kadang-kadang kan kalau kita tuh anak-anak muda, apa namanya tuh, gadis-gadis yang mau langsing-langsing itu, kan terus terang tuh menguranginya tuh drastis, termasuk hewaninya seperti sumber-sumber Fe, sayuran dan sebagainya itu tetap dikurangi, sehingga banyak terjadi anemia di anak-anak sekolah. Karena tadi pola makannya terlalu ketat dan kemudian mengesampingkan makanan-makanan sumber Fe. Jadi anemianya pada anak-anak remaja yang pengen diet ketat langsing itu anemianya anemia gizi besi. Karena dia itu terlalu strict terhadap selain energi kalori dan sumber Fe yang lainnya juga, misalnya sayur dan buah yang berwarna-warna itu tidak dikonsumsi gitu. Jadi akhirnya juga berdampak ke anemia dan berdampak ke tadi perutnya perih karena jadwal makannya yang nggak teratur gitu. Oleh karena itu yang namanya mau menurunkan berat badan idealnya juga harus datang ke nutrisionis dan dietitian ya kan supaya tidak salah gitu. Kalau sampai anemia kan berarti ada yang kekurangan nih zat gizinya. Ya nggak benar juga. Kan kita pengen nguranginya kalorinya, bukan Fe-nya. Nah, kira-kira gitu. Karena juga anemia itu bisa juga karena kan kalau gadis-gadis itu kan menstruasi. Ya kan? Nah, menstruasi itu kan keluar darahnya. Nah, itu makanya harus makan Fe yang cukup di dalam makanannya. Kebutuhan Fe anak-anak remaja itu lebih tinggi daripada yang anak laki-laki. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Triani, jawabannya sudah jelas ya. Jadi memang dalam diet sangat penting memperhatikan 3J tadi ya Bu ya, agar jangan sampai orangnya malah kekurangan nutrisi karena terlalu takut makan ini itu akhirnya kurang nutrisi malah dan perutnya perih karena sering skip makan begitu ya Bu ya. Ya, betul. Dari Lucy Okvita, RSUD Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumbar. Pada pasien hipertensi, banyak juga dengan elektrolit imbalance. Misalnya pasien tersebut tekanan darah tinggi 180 per 110, namun elektrolit Na-nya rendah. Pada pasien seperti ini, apakah kita kurangi pemberian garam atau Na dalam makanannya, Bu? Terima kasih. Silakan, Bu Triani. Ya, seperti tadi saya katakan, kita itu pada saat merawat pasien itu kan tim ya, tim PPA, profesional pemberi asuhan, dengan clinical leader-nya itu dokter DPJP. Nah, biasanya untuk pasien-pasien seperti ini kita diskusikan dengan dokter penanggung jawab pelayanannya, ya. Dok, ini pasiennya tinggi ya tensinya, akan tetapi kok natrium darahnya rendah, ada apa gitu kan. Nah, biasanya nanti kita mendapat arahan atau dijelaskan ke dokter, ya kan, Mbak, ini tetap aja dietnya misalnya rendah garam, karena sebenarnya garam di dalam tubuhnya itu cukup, cuma terjadi hal-hal yang tadi, misalnya ada dilusi dan lain sebagainya, sehingga natriumnya itu seolah-olah kok kurang begitu, kira-kira gitu. Jadi diskusikan ke penanggung jawab pelayanan yaitu clinical leader-nya apakah pasien ini tetap diberikan rendah garam atau tidak, ya kan, keputusannya itu kan di clinical leader nantinya gitu yang tahu persis ini sebenarnya kenapa ya kok natrium darahnya rendah begitu, apakah loss-nya banyak karena ada juga penyakit-penyakit tertentu yang disebut nefritis losing. Jadi natriumnya tuh loss-nya banyak di dalam urin gitu ya. Nah, di situ mungkin ada kelainan-kelainan ginjal dan sebagainya sehingga ini nanti dijelaskan oleh DPJP-nya, nggak usah misalnya rendah garam atau tetap aja rendah garam. Jadi kita itu harus diskusi karena yang tahu terkait dengan penyakit atau penyebab dari kondisi pasien adalah DPJP-nya dan tentunya kita hanya bisa mengusulkan dan nanti keputusannya di DPJP. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tahu dulu kenapa kok ini hipertensi disertai hiponatremi gitu kan. Hiponatremia kenapa? Apa benar-benar hiponatremi atau hiponatremi karena misalnya
sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak hiponatremi, cuman seolah-olah tanda kutip hiponatremi gitu. Nah, itu yang tahu persis adalah DPJP-nya. Jadi saya sarankan pada saat kondisi pasien seperti ini, bicarakan dengan dokter penanggung jawab pasien sebagai clinical leader, apa kita berikan rendah garam atau tidak rendah garam. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi medis tertentunya. Dari Lailia Fitriani, Bali, izin bertanya untuk pasien hipertensi dengan penyakit jantung yang minum obat pengencer darah, berapa jumlah serat yang dianjurkan, dan zat dari bahan makan apa yang harus dihindari? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan, Ibu Triani. Ya. Jadi pasien hipertensi dengan penyakit jantung, tentunya ini berarti udah komplikasi ya. Nah, kemudian obat pengencer darah juga diberikan, berapa jumlah serat yang dianjurkan. Nah, untuk ini tentunya untuk penyakit jantung ini tentunya kan satu, bentuk makanan. Tadi kan 3J ya, supaya yang tidak memperberat jantung itu harus diperhitungkan. Jadi kalau misalnya apalagi habis tindakan atau apa gitu kan, maka kita berikan misalnya yang tidak memperberat jantung, bentuk makanannya lunak. Terkait dengan serat juga disesuaikan nih. Ya kan kalau pasien jantung kan juga kita jangan sampai ngejen-ngejen gitu ya, sehingga keras gitu ya BAB-nya dan sebagainya. Jadi pemberian serat juga itu bertahap ya. Sebaiknya serat yang larut di dalam air, begitu idealnya. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat hipertensi itu komplikasi dengan berbagai macam penyakitnya atau penyakit lain, kita juga harus menyesuaikan nih. Bukan seperti yang tadi hipertensi murni gitu ya. Baik bentuk maupun jumlah maupun jenis makanannya gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Hanida dan yang bertanya. Terima kasih. Dari Martina Andayani, izin bertanya Bu, apakah pasien dengan hipertensi masih dianjurkan konsumsi roti yang menggunakan pengembang baking soda ataupun ragi? Silakan Bu Triani. Terima kasih pertanyaannya Martina Andayani. Jadi begini ya, untuk seperti tadi yang dianjurkan adalah natrium memang dibatasi, tapi bukan berarti nih ya kita itu melarang ini itu ya. Jadi kalau misalnya roti itu memang kan ada sedikit pengembang ya tentunya. Semua bahan makanan tuh ada natriumnya loh ya. Jadi mau itu ayam, mau itu ikan, mau itu daging, mau itu apapun, itu kandungan natriumnya itu kalau di total-total tanpa garam itu sehari ya itu 400 mg. Jadi teman-teman atau yang bertanya khususnya bukan berarti oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu boleh. Nah, kalau misalnya kita sebagai ahli gizi terlalu juga ini nggak boleh, itu nggak boleh roti, nggak boleh ini itu juga pasiennya kadang-kadang jadi stres juga gitu ya. Jadi sebenarnya roti itu kan pengganti nasi. Nasi juga ada itu natriumnya walaupun sedikit ada. Semua bahan makanan ada. Jadi kalau saya tetap membolehkan ya karena kalau total sehari itu kan 1.500 sampai 2.300 mg. Nah, terus kemudian kita anjurkan 1 sendok teh. Kemudian ada bagian yang memang dikandung dari makanan asli itu sendiri tanpa dengan penambahan garam juga udah ada natriumnya. Demikian juga dengan roti gitu. Tapi tentu aja yang diawet-awet itu yang misalnya yang kaleng-kaleng itu kan ada juga ya roti yang diawet, yang dikaleng dan sebagainya itu yang ini roti yang biasa lah yang misalnya roti gandum itu lebih baik lagi ya walaupun pembuatannya mungkin dikasih sedikit ragi. Jadi kalau sebagai ahli gizi kalau saya tetap membolehkan karena alokasi natrium di bahan makanan yang belum ditambahkan itu juga ada yaitu sekitar kurang lebih 400 mg. Kira-kira seperti itu supaya pasiennya nggak stres, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dari Eti Abira, izin bertanya apakah benar bawang putih dan seledri mampu menurunkan
tekanan darah pada pasien hipertensi yang sudah dipercaya di masyarakat. Mohon penjelasan ilmiahnya. Kan Iya. Bu Jenny? Ya, jadi kan seledri itu kan sayuran, ya kan? Sayuran itu kan kaliumnya tinggi, ya kan? Demikian juga bawang putih, yaitu sejenis sayur-sayuran itu. Oleh karena itu sejalan sih dengan misalnya penurunan tekanan darah. Kalau misalnya kaliumnya tinggi, ya entah dari seledri, entah dari bayam, entah dari apapun, ya memang kalau yang dipercaya itu seledri, tapi seledrinya juga nggak sedikit, nggak selembar, banyak begitu ya. Jadi memang sejalan dengan kalium yang meningkat pada hipertensi itu bagus banget gitu ya, terutama bahan makanannya dari sayur-sayuran termasuk seledri. Jadi benar memang gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Jenny sudah jelas jawabannya ya.